Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya Pendeta Emeritus Lucia Wijaya dari GKI Samanhudi. Pada hari ini akan menyapa saudara-saudara melalui Sapa Gembala. Untuk sebelum kita bersama-sama merenungkan, mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ketika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berbicara dalam hidup kami, memimpin kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan membacakan satu bagian Alkitab dari kitab Mazmur pasal 63, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau. Seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair, demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut nama-Mu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan di-Kau sepanjang jaga malam. Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Saudara-saudara, bagi bangsa unggas, tentu sayap adalah bagian yang terpenting dari tubuhnya. Mengapa? Karena dengan sayapnya dia bisa terbang. Sekalipun memang ada unggas tertentu yang terbangnya nggak bisa jauh, nggak bisa tinggi, rendah-rendah saja, hanya untuk jarak yang pendek. Seperti misalnya mungkin ayam. Selain itu, sayap juga menjadi bagian yang penting bagi induk seekor unggas seperti burung ataupun ayam. Mereka biasanya melindungi anak-anaknya yang masih kecil dengan sayapnya. Di bawah sayap induknya, anak-anak ayam pun merasa tenang, merasa terlindungi. Tentu kita seringkali mendengar cerita bagaimana seekor induk ayam melindungi anak-anaknya dari api ketika terjadi kebakaran. Semua hangus. Tapi ketika induk ayam yang hangus ini diangkat dari bawah sayapnya, keluar anak-anak ayam dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kita lihat bagaimana induk ayam berusaha melindungi anak-anak ayam itu sedemikian rupa hingga mereka tidak ikut terbakar. Saudara, apa yang Daud katakan dalam ayat 8? Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Sungguh, Daud sudah merasakan dan mengalami hal ini. Pada saat itu, Daud sedang ada di padang gurun Yehuda. Ia sedang lari dari kejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya. Di padang gurun yang kering, yang tandus, di tengah rasa haus dan juga rasa takut dalam ketidakberdayaannya, Daud menyadari betul bahwa hanya Allah yang sanggup menolongnya. Hanya Allah yang selalu ada bersamanya. Hanya Allah yang tahu apa yang sedang ia alami, apa yang sedang dia rasakan. Karena itu, yang pertama kali dia katakan adalah, aku mencari Engkau. Kemudian, apa yang ia katakan selanjutnya adalah sebuah pengakuan yang menggambarkan betapa hebatnya kasih dan kuasa Allah itu. Ingatan akan Allah yang sudah banyak melakukan perbuatan baik kepadanya, yang selalu ada
Setiap kali ia mengalami pergumulan, membuatnya kembali memiliki semangat dan harapan. Sekalipun semua itu tidak kemudian menghilangkan ancaman yang dia hadapi, tetapi dia tidak pernah patah semangat. Dia tidak mencari pertolongan lain kecuali hanya kepada Allah saja. Itu cukup bagi Daud untuk bisa tetap bersorak-sorai, untuk bisa tetap kuat dalam naungan sayapnya. Saudara, ada saatnya memang dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita bisa saja dalam kondisi seperti yang Daud alami. Kita merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa mungkin tidak dimengerti, bahkan merasa lemah, tidak berdaya. Dan dalam kondisi yang seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa kita memerlukan topangan. Saudara, siapa pertama-tama yang kita cari? Tuhan. Pertama-tama yang membuat kita dapat mencari Tuhan adalah karena pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, atau ingatan kita akan perbuatan-perbuatan kasih yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup ini, dalam hidup kita. Dengan mencari dan datang kepada Tuhan, berlindung dalam naungan sayapnya, dalam dekapan kasih-Nya, akan membuat kita tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa ditinggalkan, karena Dia yang setia menemani dan mendengarkan kita. Dia tidak menjadi lelah, Dia tidak menjadi bosan ketika kita datang kepadanya dan memohon, mengatakan apa yang sedang kita alami dan rasakan. Dan inilah yang kemudian akan memampukan kita sesungguhnya untuk dapat tetap bersyukur di sepanjang kehidupan kita dan juga dalam setiap keadaan. Carilah Tuhan setiap waktu, bersandar dan berlindunglah dalam naungan sayap-Nya. Itu yang membuat kita dapat tetap tegar dalam menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Carilah Tuhan, berlindunglah di bawah naungan sayap-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau menyandarkan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Kami mau mempercayakan hidup yang Kau percayakan ini juga di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami menyadari saat kami menjalani hidup ini, seringkali kami menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kami seringkali merasa sendirian, merasa ditinggalkan. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Bapa, kami percayakan perjalanan hidup ini hanya di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami juga boleh tetap mengasihi dan setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.